Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Saya berharap kita semua masih dalam keadaan yang sehat. Karena kita tahu bahwa perlindungan Tuhan itu ada bagi kita. Tetap gunakan hikmat Tuhan
yang ada pada kita untuk kita bisa melewati hari-hari di tengah pandemi ini. Hari ini kita akan mendengarkan yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami bisa bertemu lagi di dalam Next Gen Online Service. Dan kami bersuka cita bahwa program ini sangat memberkati kami. Berkati pemberitaan firman Tuhan melalui media online ini, biar kiranya kasih karunia Tuhan menyertai hidup kami dan menambah hidup kami semakin berkelimpahan, baik secara jasmani maupun rohani. Berkati firman yang akan keluar dari mulut hamba-Mu, dan setiap orang yang mendengarkan firman ini diberkati oleh nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, saya punya sebuah mobil. Nah, kalau orang-orang yang tahu mobil, sebut mobil saya itu dengan sebutan FD1 atau FD1. Nah, itu Honda, keluaran tahun 2008. Nah, beberapa hari kemarin saya bawa ke bengkel karena harus tune up dan ganti oli. Nah, ketika di bengkel itu saya bertemu dengan satu orang yang punya mobil yang sejenis juga. Wah, dia tanya sama saya, "Steve, lu masuk klub nggak?" Klub, aduh, gue nggak ada waktu buat masuk klub mobil. Nanti harus ketemu, harus ngumpul setiap bulan 1 kali. Nanti ada acara apa, harus datang, harus, aduh. Saya bilang, gue nggak ada waktunya. Oh, kenapa? Iya, gue ikut klub. Dia bilang, namanya Rian. Wah, gue ikut klub. Jadi kemarin ini gue touring nih, bawa sedan itu ke Bali. Dia bilang kan, dia ke Bali, dia touring. Nah, enaknya kalau ikut klub itu, waktu gue berhenti di Semarang, gue disambut sama anak-anak FD1, dia bilang. Wah, terus gue berhenti lagi di Surabaya, disambut lagi, dijamu, makan, segala macam, ada penyambutan. Wah, luar biasa teman-teman. Klub mobil, kalau kita masuk di dalamnya, ataupun klub motor, itu kita bisa kemanapun kita touring, kemanapun kita pergi, kalau di wilayah yang kita singgahi itu mereka ada klubnya juga, kita bisa disambut. Wah, penyambutan luar biasa kan? Berapa banyak di antara kita yang kalau kita mau datang nih, wah, ke rumah teman gitu, disambut dengan antusias. Wah, Steve mau datang. Wah, Ferdi mau datang. Wah, siapa gitu. Mereka antusias menyambut kita. Berapa banyak di antara kita. Tapi atau ada yang sebaliknya. Penolakan. Wah, Steve mau datang. Aduh, gue bilang apa ya? Gue bilang gue ngantuk atau gue bilang gue lagi sakit gue nggak mau terima si Steve. Aduh, Hans mau datang ke rumah gue. Aduh, gue males deh nanti. Aduh, segala macam. Penolakan. Berapa banyak teman-teman youth yang merasa dirinya tertolak, entah oleh lingkungan, entah oleh keluarga, entah oleh lawan jenis, atau apapun juga. Saya mau cerita satu cerita, teman-teman. Kalian tentu tahu film Happy Feet. Film kartun, film animasi. Tentang si penguin kecil. Namanya Mumble. Atau The Little Mumble. Nah, saya mau cerita gini. Buat teman-teman yang belum pernah nonton, saya mau cerita sedikit. Jadi, ada satu kawanan penguin yang berasal dari jenis penguin emperor atau penguin kaisar. Jadi satu jenis penguin ini, komunitas penguin ini adalah penguin yang memikat pasangan atau lawan jenisnya dengan singing, dengan bernyanyi, dengan suara-suara yang merdu. Jadi kalau musim kawin mereka bernyanyi. Wah, ketika mereka bernyanyi, ini cara mereka mendapatkan pasangan, gitu kan. Nah, satu hari ada satu keluarga penguin yang bertelur. Nah, telurnya menetas dan dilahirkanlah si Mumble. Nah, tapi Mumble punya satu kelainan, satu perbedaan dari semua penguin yang sejenis. Yaitu apa? Ternyata Mumble nggak bisa nyanyi. Waktu lahir, si Mumble ini malah dia kakinya yang bergerak. Kalau kita kenal tap dance atau tarian kaki gitu ya. Wah, kakinya yang cek gitu. Kakinya hebat. Tetapi ketika dia disuruh bernyanyi oleh orang tuanya, suaranya fals abis. Ketika kawanan teman-temannya bernyanyi, dia keluarin satu suara nyanyian, wah, teman-temannya langsung noleh ke dia dan, oh, Mumble, stop. Kamu nggak bisa bernyanyi, katanya.
Akhirnya dia diam, dia dengerin teman-temannya nyanyi, dan dia hanya tap dance, dia hanya berdansa dengan kakinya. Sampai satu hari, kawanan penguin kaisar ini mendapati bahwa makanan yang mereka butuhkan itu semakin sedikit. Mereka semakin sulit untuk mencari makan, mencari ikan. Pimpinan penguin kaisar ini bilang, wah ini pasti gara-gara Mumble. Gara-gara si kecil Mumble ini. Jadi kita seperti dikutuk. Kita gara-gara kakinya yang berdansa, mungkin ikan-ikan pada kabur sehingga kita tidak bisa menangkap ikan dengan mudah. Ditolak dari kawanan. Bahkan penguin betina yang dia taksir pun menolak dia. Penolakan. Berapa banyak di antara kita yang merasa diri kita tertolak? Berapa banyak di antara teman-teman semua yang merasa, aduh teman-teman di sekitar gue nggak menerima gue karena gue berbeda dengan dia, karena gue lain dengan dia, gue nggak sama dia. Aduh agama gue berbeda, atau aduh hobi gue beda, atau suku gue beda, ras gue beda, kulit gue beda, sehingga kita ditolak oleh teman-teman sekitar kita. Berapa banyak? Nah, tapi Little Mumble ini kemudian diusir keluar dari daerahnya. Kamu harus keluar dari sini. Bahkan orang tuanya, papanya bilang, kamu harus keluar dari kawanan ini. Keluarga yang seharusnya menjadi orang terdekat bagi kita, menolak kita. Wah, tapi apa yang dilakukan Mumble? Mumble bilang, no, bukan aku penyebabnya. Aku akan keluar dari sini dan aku akan cari tahu, katanya. Aku akan cari tahu penyebab kenapa kita kekurangan makan. Dia bilang, lihat. Semangatnya Mumble. Akhirnya dia keluar dari daerahnya, dia ketemu teman, sampai ketemu musuh, segala macam. Singa laut, segala yang mau memangsanya dia. Tapi dia terus jalani. Dia mau cari apa sih yang menyebabkan kekurangan makan bagi kawanan si penguin kaisar ini. Sampai satu ketika dia ditangkap nelayan, dia dibawa ke SeaWorld, akuarium. Nah, di akuarium ini dia ketemu dengan pengunjung. Ada satu anak kecil yang memperhatikan ini si Mumble. Dia perhatikan dan anak kecil ini ketuk-ketuk kaca. Tek gitu. Dan ketika anak kecil ini ketuk-ketuk kaca, si Mumble mulai tap dance, berdansa dengan kakinya. Kemudian anak itu memanggil orang tuanya, manggil mamanya, dan banyak orang melihat, dan akhirnya si Mumble melakukan atraksi dengan tap dance-nya dia. Ya kan? Kemudian begitu orang banyak, dan orang semakin banyak yang menelpon, kamu harus saksikan ini, kamu harus melihat ini, lihat penguin ini bisa berdansa, segala macam. Sampai ada satu tindakan. Mumble ditaruh alat di badannya, di punggungnya, dan dikembalikan ke habitat asalnya. Ketika di habitat asalnya dia sudah sampai di habitat asalnya, dia bilang sama kawanan penguin yang ada, sama teman-temannya, sama mamanya, sama papanya, sama semuanya, dia bilang, aku telah menemukan apa yang menjadi sumber dari kita kekurangan makan. Dia bilang, wah, mereka katakan apa? Ada alien katanya. Oh, ada satu makhluk yang berbeda dengan makhluk kita. Mereka melakukan penangkapan ikan secara besar, katanya. Kata Mumble, nanti mereka akan ke sini dan kita akan lakukan tap dance, katanya. Kamu ikuti gerakan-gerakan aku, katanya. Wah. Ketika manusia itu datang ke tempat ke benua Antartika di mana Mumble itu ada dengan helikopter. Dan bangsa penguin itu melihat ada manusia yang datang melihat mereka. Kemudian Mumble melakukan tap dance, dan semua bangsa penguin itu melakukan tap dance, sehingga mereka terkagum-kagum, dilakukan di videoin segala macam, dan diberikan kepada pemerintah negara setempat, sehingga pada akhirnya pemerintah itu memutuskan bahwa penangkapan ikan besar-besaran harus segera dihentikan. Tidak boleh penangkapan ikan itu dilakukan secara membabi buta. Karena ada spesies yang butuh ikan-ikan kecil seperti penguin ini. Lihat, awalnya ditolak.
kemudian menjadi seorang penolong bagi komunitas. Berapa banyak dari antara kita yang ditolak dan kita langsung pergi, kita langsung bersedih, kita langsung meninggalkan komunitas kita, meninggalkan keluarga kita, meninggalkan semua orang yang menolak, menjauhkan, mengasingkan kita. Saya mau bagikan bagi kita semua hari ini. Kita sama-sama. Kita buka Yesaya pasalnya yang 43. Pasal ke-43 dari Yesaya. Mulai dari ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita semua. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan, Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Perhatikan ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ini firman Tuhan. Di kitab Perjanjian Lama, sebenarnya bangsa Israel atau bangsa Yahudi tidak mengenal yang namanya konsep penebusan. Yang mereka tahu adalah konsep menebus kesalahan dengan domba, dengan binatang-binatang. Ya kan? Mereka tidak mengenal bahwa penebusan itu satu kali. Tetapi lihat yang dikatakan oleh firman Tuhan di ayat yang ketiga, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau, katanya. Tuhan bilang, aku telah menebus engkau. Bangsa Israel mengetahui korban penebusan dosa betul dengan hewan-hewan. Tetapi di sini Tuhan bilang, aku menebus engkau. Yang baru diwujudkan saat Yesus lahir. Bukankah firman Tuhan ini bicara bagi kita? Kita udah ditebus oleh Tuhan. Betapa kita berharga dan kita mulia. Karena kita ditebus oleh Tuhan. Satu lagi kita baca. Ayat yang gak asing bagi kita semua. Kita buka Yeremia pasal yang ke-29. Ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. So teman-teman, sekalipun dunia menolak kita, sekalipun teman-teman kita mengasingkan kita, sekalipun keluarga kita menjauhkan kita, karena kita berbeda, karena kita tidak sama dengan mereka, firman Tuhan bilang apa? Rancangan Tuhan. Wow, dahsyat buat kita. Dan kita berharga, kita mulia di mata Tuhan. Bukan begitu firman Tuhan? Yeah. Dulu waktu saya sekolah SMA, semua teman-teman saya ngerokok, ganja, ada yang pakai sabu. Sedikit pun saya tidak pernah merokok. Teman-teman mulai, wah Steve lu munafik, wah Steve lu bla 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 segala macam. Tapi saya tetap tidak merokok sampai sekarang. Saya nggak peduli dengan orang lain yang mau bilang apa, saya nggak peduli. Yang saya tahu adalah saya harus mengendalikan diri saya untuk bergerak maju. Sekalipun kalian punya teman-teman yang menjauhkan kalian dari komunitas, gak usah khawatirkan itu. Pegang janji firman Tuhan, bahwa Tuhan telah menebus kita. Karena engkau ini berharga di mataku, karena kata firman Tuhan. Teman-teman yang masih SMP, yang masih SMA, saya mau katakan, di sini adalah titik kalian untuk kalian bisa menjadi orang yang benar atau orang yang melupakan firman Tuhan. Titik masa-masa remaja, masa SMP, SMA adalah masa di mana kalian harus mengambil satu keputusan untuk melakukan apa yang baik atau apa yang tidak baik.
Ketika kalian SMA memutuskan untuk saya mau ikut Tuhan dan melakukan yang baik, kedepannya hidup kamu akan baik. Buat teman-teman yang baru mulai kuliah, memasuki satu masa-masa kebebasan. Dari kecil, dari SMP, SMA dikekang oleh peraturan-peraturan. Dan masa-masa kuliah adalah masa-masa yang penuh kebebasan. Masuk sekolah pakai bajunya nggak diatur-atur. Sepatu nggak diatur-atur. Mungkin kalian berasa, no, free time. No, saya mau katakan, kalian perlu tahu batasan-batasan di mana firman Tuhan harus menjadi pedoman bagi kalian untuk berjalan dan melangkah. Karena tanpa Tuhan, masa-masa kuliahmu, masa-masa yang sia-sia. Tanpa Tuhan, masa-masa kuliah kamu adalah masa-masa yang penuh dengan kekosongan. Buat teman-teman yang sudah mulai kerja, kalian menemukan satu dunia yang baru di mana kalian dituntut banyak tanggung jawab untuk hidup kalian, untuk keluarga kalian, untuk lingkungan-lingkungan kalian. Itu adalah masa-masa di mana kalian harus membuat satu perubahan. Kalau kalian tidak libatkan Tuhan di dalam pekerjaan kalian, pekerjaan kalian akan menjadi pekerjaan yang penuh dengan omong kosong. Teman-teman, tidak usah pikirkan dengan penolakan-penolakan yang ada bagi kita. Nggak usah karena teman-teman kita melakukan sesuatu, kita ikut melakukan sesuatu. Ingat firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Firman Tuhan katakan. Sekalipun kita ditolak, tetapi Tuhan tetap menyambut kita. Sekalipun dunia mengasingkan kita, keluarga kita mengasingkan kita, tapi Tuhan erat di dalam hati kita. Saya berdoa supaya firman ini menjadi satu kekuatan bagi kita semua. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi bekal buat kita semua boleh melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti si penguin kecil ini, seperti si kecil Mumble. Sekalipun dia ditolak, tapi dia muncul lagi dengan kemenangan. Saat ini mungkin kita penuh dengan penolakan dari banyak hal. Buktikan bahwa kita bisa karena Tuhan. Buktikan ada Tuhan yang menyambut kita. Sehingga penolakan-penolakan terhadap kita itu akan menjadi berkat bagi mereka. Tuhan Yesus memberkati. Ini kita akan berdoa. Aku berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan ini. Sekalipun mereka ditolak oleh dunia, tetapi Tuhan menyambut mereka. Sekalipun keluarga mereka menjauhi mereka, komunitas mereka menjauhi mereka, aku berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyertai mereka sampai Tuhan memanggil mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap pendengar yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mereka yang punya kekhawatiran, mereka yang punya ketakutan, Tuhan lepaskan mereka dengan kebebasan, dengan kedamaian yang daripada Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.